Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 681. Selamat mendengarkan. Di dalam ruang rahasia kastil keluarga Chris. Krak, peti mati besar tanpa hiasan tiba-tiba membuat sedikit suara dan seluruh kastil langsung membunyikan alarm besar. Semua orang dari keluarga Chris di kastil menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah kuil keluarga, mata mereka penuh antusiasme. Jika alarm ini berbunyi, itu membuktikan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, akan terjadi dalam keluarga. Patriark keluarga Chris saat ini, Robert Chris, segera memimpin inti keluarga dan bergegas ke ruang rahasia kuil. Robert, apakah ini? Seseorang bertanya. Suaranya bergetar dan matanya penuh semangat. Grandmaster bergerak. Dia mungkin akan bangun. Terang keluarga Chris akan bersinar setiap sudut dunia, dan kami akan menjadi penguasa dunia yang sesungguhnya. Robert jawab dengan bersemangat. Cahaya keluarga Chris akan menyinari setiap sudut dunia, kita akan menjadi penguasa dunia yang sesungguhnya. Semua inti keluarga Chris berteriak dalam hiruk-pikuk dan kegembiraan. Itu Grandmaster bangun, pria di peti mati adalah orang terhebat di dalam sejarah keluarga Chris. Dia akan bangkit kembali dan memimpin keluarga Chris. Atas, krek, krek, peti mati raksasa tanpa hiasan itu terus mengeluarkan suara. Setiap suara menyentuh hati setiap orang di keluarga Chris, membuat aliran darah dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Wajah semua orang merah seperti mereka, baru saja disuntik adrenalin. Momen bersejarah bagi keluarga Chris akan datang. Krak, krak, peti mati itu terus mengeluarkan suara. Tutup peti mati perlahan bergerak. Bang, segera, tutup peti mati bergerak ke tepi dan jatuh ke tanah, membuat suara keras. Mata semua orang tertuju pada peti mati besar tanpa hiasan. Tiba-tiba, sosok perlahan duduk dari dalam. Itu adalah pria tua kurus. Dia memiliki kulit kering dan pipi cekung. Ditambah lagi, dia mengenakan pakaian tertua dari keluarga Chris. Perlahan matanya terbuka. Dia sama mempesonanya dengan bintang-bintang di langit dan memang begitu seolah-olah dia telah melalui semua perubahan besar di dunia manusia. Siapa? Apakah kamu? Pria tua itu bertanya. Mungkin karena dia sudah lama tidak berbicara, suaranya menjadi serak dan kasar. Tetapi itu memberi orang mendengarnya jadi merinding. Selamat kepada Grandmaster atas kebangkitannya. Cahaya dari keluarga Chris akan menerangi setiap sudut dunia. Robert berlutut di atas tanah. Dia menyentuh tubuh bagian atas dan telapak tangannya di tanah di depannya, teriaknya sambil bersujud dalam kekaguman. Selamat kepada Grandmaster untuk kebangkitan. Cahaya keluarga Chris akan menerangi setiap sudut dunia. Anggota inti keluarga lainnya melakukan hal yang sama seperti itu. Kepala keluarga Chris, orang tua itu mengingat dan akhirnya mengingat sesuatu. Namanya dulu Bon Chris, dan dia juga anggota keluarga Chris. Jika dia ingat benar, dia adalah bagian yang paling kuat di keluarganya. Sebelum makin meningkat, keluarganya bahkan menemukan teknik medan magnet melapiskan magnetit. Mereka secara artifisial menemukan cara untuk memperlambat penuaan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 682. Dia tidak mau mati begitu saja, sehingga dia mengajukan diri untuk menjadi yang kandidat pertama untuk tidur di sini. Dia benar-benar terjaga sekarang. Jam berapa sekarang? Berapa tahun telah berlalu sejak dia tertidur? Bon punya banyak pertanyaan. Kamu adalah keturunan dari keluarga Chris? Tanya Bon. Grandmaster, nama saya Robert Chris dan saya adalah patriark saat ini keluarga Chris. Mereka yang berada di belakang saya adalah anggota inti keluarga, Robert menjawab. Berapa tahun aku tidur? Grandmaster, kamu sudah tidur selama 400-an tahun. 400 tahun? Apakah sudah begitu lama? Teman lama saya tidak ada lagi, kan? Saya tidak menyangka akan ada hari ketika aku benar-benar akan bangun. Sepertinya saya benar untuk membuat keputusan. Posisi pertama, saya, Bon Chris, anggota terhebat dari keluarga Chris, bangun lagi. Dunia akan gemetar di hadapanku, dan terang keluarga Chris akan bersinar di setiap penjuru dunia, gumam Bon pada dirinya sendiri. Karena kamu sudah bangun, dunia akan dikuasai oleh keluarga Chris. Itu anggota inti keluarga Chris yang berlutut di bawah berteriak serempak. Adegan jatuh ke dalam keheningan. Bon tampaknya berusaha mengingat semua yang terjadi. Dia tidur terlalu lama, sudah begitu lama mengesampingkan beberapa hal tentang keluarga Chris, segala sesuatu yang lain masih kacau dalam pikirannya. Dia masih membutuhkan waktu untuk mengingat, memilah, dan beradaptasi. Robert, ceritakan keadaan dunia sekarang, kata Bon. Dia telah beres semua yang ada di kepalanya. Selanjutnya, saatnya untuk memahami dunia saat ini. Sejak dia bangun, nama akan mampu membuat orang gemetar seperti sebelumnya. Ya, Grandmaster, ada dua kerajaan besar di dunia saat ini,
dan ada banyak sekali kerajaan besar, negara menengah dan kecil. Keluarga Chris adalah salah satu pengendali sebenarnya dari Falconia. Tidak hanya itu, kami juga menguasai 3 negara besar dan tak terhitung jumlahnya negara kecil dan menengah. Sekarang ada 5 kekuatan besar di dunia menempati lebih dari 95% sumber daya dunia, dan keluarga kita adalah salah satunya. Robert mulai menjelaskan keadaan dunia kepada Bond secara mendetail. Setelah setengah jam, Robert akhirnya menjelaskan keadaan umum dunia dengan jelas. "Oh, kerajaan kuno Summerland juga bangkit?" tanya Bond. "Ya, Tuan Besar, Summerland adalah salah satu dari 2 kerajaan besar di dunia, dan salah satu dari 5 kekuatan paling kuat di dunia, tetapi baru-baru ini Summerland telah mencapai ambang perpecahan," jawab Robert. "Mengapa? Karena kekuatan penstabil Summerland, Mason Stephanie, akan segera mati. Sekali dia mati, akan ada kekacauan di Summerland, dan kami juga akan merebut beberapa sumber daya ketika itu terjadi." "Mason Stephanie, apakah orang ini sangat kuat?" "Ya, Summerland hampir seluruhnya didirikan olehnya, dan dialah yang menghalangi semua kekuatan dan memastikan mereka tidak berani bertindak gegabah." "Seberapa kuat orang ini?" "Menurut sumber yang dapat dipercaya, Mason adalah rangker dewa puncak yang luar biasa. Pada saat kematiannya, dia bertarung melawan 9 penjaga peringkat dewa, di antara mereka adalah 2 God Ranker terlambat, 3 Mid God Ranker, dan 4 God pemula peringkat. Dia masih berhasil membunuh 1 orang, melukai 4 orang secara serius, dan melukai 4 sisanya dengan ringan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya takut akan catatannya ini, tapi, dibandingkan denganmu, Grandmaster, Mason sama sekali tidak layak disebut puncak peringkat dewa. Dia tampak luar biasa. Sepertinya aku pernah mengalami keadaan ini sebelumnya. Jadi, level apa yang saya miliki?" Bond mengangkat tangannya dan memandangi kulit kering di tangannya. Dia pernah tidur terlalu lama sehingga butuh beberapa waktu bagi tubuhnya untuk pulih. Setelah pulih, Bond akan berduel dengan Mason, rangker dewa puncak, dan lihat berapa banyak pukulannya yang bisa ditahan Mason. Kebangkitan keluarga Chris akan dimulai dari negara kuno Summerland. "Robert, turun dan buat beberapa persiapan. Ketika saya pulih, saya akan pergi ke Summerland. Keluarga Chris akan membuat dunia merasa takut dari sana." Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 683. "Ya, Grandmaster," Robert dan banyak anggota inti keluarga Chris lainnya teriak penuh semangat. Di kapal pesiar dari pulau terpencil ke Dark Cape, David dan Selena bersandar di pagar kapal pesiar, mengobrol dan bersama mengagumi pemandangan. Dari waktu ke waktu, ikan terbang keluar dari air. Sepertinya memang begitu, menggoda David dan Selena. David juga tertarik, tapi dia juga lapar. Dia menangkap beberapa ikan yang melompat keluar dari air. Setelah membunuhnya, dia membersihkannya. Kemudian, dia mengeluarkan panggangan di kapal pesiar. Setelah itu, dia menyalakan api dan mulai memanggang ikan di atasnya. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan, dan dia melakukannya tanpa jeda. Selena memperhatikan, David menangkap, membunuh, dan memanggang ikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ada senyuman di sudut mulutnya. Tuan di akhir Gatreng benar-benar bisa memanggang ikan. Ditambah lagi, dia terlihat sangat terampil. Dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang telah dialami David. Bakat David benar-benar tak tertandingi dan tidak diragukan lagi. Tidak peduli di kekuatan mana dia dilahirkan, dia adalah sosok inti mutlak. Namun, dia sepertinya tahu segalanya. Pertama, dia membawa kembali Goldie yang sekarat dari ambang kematian, lalu didetoksifikasi ayahnya, dan sekarang sedang memanggang ikan. Dia ingin lebih mengenal David. Segera, setelah ikan itu dipanggang, David mengeluarkan salah satunya dan menyerahkannya kepada Selena. "Miss Selena, kamu juga pasti lapar kan? Saya akan memberi Anda satu. Jika itu tidak cukup, Anda dapat mengambil lebih banyak sendiri." "Terima kasih." Selena mengambil ikan bakar itu dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia mulai memakan ikan bakar itu dalam gigitan kecil, tetapi matanya tidak pernah lepas. David, dia terlambat God Ranker, jadi tidak semua orang bisa memakan ikan karakter seperti dia telah terpanggang. Rasanya enak, jadi sepertinya David memiliki fundamental yang bagus. Setelah David menyerahkan salah satu ikan bakar kepada Selena, dia mulai makan sambil mengurus bisnisnya sendiri. Itu masih rasa yang akrab. Namun, ikan dari laut terasa jauh lebih enak daripada ikan yang dipelihara di kolam. Setelah beberapa saat, David menyelesaikan satu. Kemudian, dia mengambil yang kedua dan mulai makan. Selena hanya makan satu sementara David menghabiskan sisanya. Melihat pada David melahap ikan dengan rakus, Selena merasa bahwa God Rank terlambat ini Master sepertinya tidak memiliki karakter Master sama sekali.
Dia tidak berbeda dari orang biasa. Setelah makan, David merapikan tempat itu. Kemudian, dia berbaring di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari. Selena duduk di sebelah David dan mengawasinya. David sedikit tertekan. Selena telah menatapnya sejak dia naik perahu, dan matanya begitu tidak pernah meninggalkannya. Dia harus duduk di sampingnya dan mengawasinya terlepas dari apakah dia membunuh ikan, memanggang ikan, atau memakan ikan. Sekarang, ketika dia sedang berbaring di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari, dia masih mengawasinya. Dia wanita dangkal lain yang hanya peduli dengan penampilanku. David berpikir dengan kepura-puraan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, David tidak tahan lagi. Dia duduk dan melihat wajah Selena yang tiada taraf dan bertanya, "Nona Selena, apakah saya punya sesuatu?" "Tidak," jawab Selena. "Lalu kenapa kau terus menatapku seperti ini? Sudah seperti ini sejak saya naik perahu. Tidak bisakah aku melakukan itu? Bukankah wajah manusia dimaksudkan untuk dilihat oleh orang lain?" Selena bertanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 684. Kasar. Pikirkan tentang hal itu dari perspektif lain. Jika saya menatap pada Anda sejak Anda muncul, bagaimana perasaan Anda? Anda pasti memanggilku hooligan, kan? Jadi, meskipun kamu cantik, aku tidak bisa menghubungi kamu seorang hooligan, tetapi Anda harus berhenti selagi bisa, kata David dengan tertekan tata krama. Tidak, aku tidak akan menyebutmu hooligan, tapi aku akan sangat senang karena setidaknya aku bisa menarik perhatianmu. Tapi sekarang aku sudah begitu lama memperhatikanmu, Anda bahkan tidak ingin melihat saya. Saya rasa sangat sedih, kata Selena dengan serius. David tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah aku benar-benar menawan sekarang? Bahkan seorang wanita tiada taraf seperti Selena jatuh cinta padaku. Terus terang, Selena pasti wanita paling cantik yang pernah saya lihat. Bahkan Lorraine tidak bisa dibandingkan dengannya. Sayang sekali aku sudah memiliki Celia. Tidak, Celia adalah wanita tercantik di hatiku. Nona Selena, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini? David bertanya dengan serius. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ayahmu berperang melawan keluarga Dominic wali peringkat dewa untuk menyelamatkanku. Jika tidak, dia tidak akan terluka. Pada akhirnya, saya harus berterima kasih kepada kalian semua, kata David. Dia mengira Selena berterima kasih padanya karena telah mendetoksifikasi ayahnya. Aku tidak berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan ayahku. Tapi aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kami semua. Apa maksudmu? Tanya David bingung. Tidak apa. Saya hanya ingin berterima kasih karena telah membunuh 6 penjaga peringkat dewa dan menyelamatkan kita semua. Jika bukan karena Anda, tidak satu pun dari kami yang akan selamat, kata Selena sambil tersenyum sambil menatap David. Otak David langsung berhenti bekerja. Dia tahu, bagaimana itu mungkin, penyamaranku sempurna, dan aku bahkan mengganti pakaianku, jadi bagaimana mungkin dia kenali aku? Dia pasti berbohong. Ya, dia pasti. Saya tidak bisa mengakuinya. Apa yang Anda katakan, Nona Selena? Saya tidak mengerti, tanya David shock. Apakah kamu tidak mengerti? Lalu aku akan membuatnya lebih jelas. Anda, David Liddell, adalah Silverface, sang kapten tentara bayaran api merah Dark Cape. Apakah itu cukup jelas? Nona Selena, kamu pasti bercanda. Bagaimana saya bisa menjadi wajah perak? Wajah perak bisa membunuh dewa pertengahan dalam sekejap, jadi dia setidaknya harus berusia beberapa dekade. Berapa umur saya? Saya baru berusia 22 tahun hari ini. Tidak mungkin. Pernahkah Anda mendengar tentang God Ranker yang berusia 22 tahun? Aku belum pernah mendengarnya. Itu benar, itu sepenuhnya tidak mungkin, bukan? David, jika itu orang lain, aku tidak akan mengasosiasikanmu dengan Silver. Lagi pula, kalian berdua terlalu berbeda. Sayangnya, saya memiliki bakat, yaitu saya tidak akan pernah melupakan apapun yang telah saya cium. Dan saat aku menciumnya sebentar waktu, saya bisa 100% yakin akan asalnya. Pertama kali aku menciummu adalah ketika Anda menyelamatkan ayah saya, dan yang kedua adalah ketika saya akan dibunuh dan Anda memeluk saya dan menyelamatkan saya, jadi saya tidak akan salah. David menatap mata Selena yang memikat dan tidak berbicara. Selena menatap mata David juga. Keduanya saling memandang selama hampir 1 menit sebelum David mengalihkan pandangannya. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Hati Selena memberitahunya bahwa dia tidak berbohong, dan ini memang terjadi, yang berarti bahwa meskipun dia memakai penyamaran, dia masih berbau sama. David tidak akan meragukan orang dengan jenis bakat ini sedikit pun. Jadi, identitasnya sebagai wajah perak benar-benar terungkap. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 685.
Dia bertanya-tanya apakah Selena memberitahu orang lain tentang fakta bahwa dia adalah wajah perak. David menegaskan identitasnya sebagai wajah perak, dan setelah diketahui oleh Selena, dia tidak akan terus berpura-pura lagi. Karena dia punya bakat seperti itu, berpura-pura menjadi bodoh tidak akan berhasil, jadi dia seharusnya begitu saja. Jujur, karena Miss Selena sudah mengetahui identitasku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, saya memang Silverface, tetapi saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya untuk saat ini. Saya meminta Anda untuk membantu saya merahasiakannya, Miss Selena, David berkata sambil mendesah. Mengapa, David? Semua orang ingin menjadi orang yang menarik perhatian semua orang. Saya berharap seluruh dunia tahu betapa menakjubkannya Anda, tetapi Anda memang begitu mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dan mencoba membuat diri Anda biasa-biasa saja, namun menyilaukan bagi orang lain, tanya Selena ingin tahu sambil menatap David dengan sepasang mata yang indah dan menggoda. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa David menyembunyikan kekuatannya. Ada tak ada alasan, hanya saja saya tidak menyukainya. Dan bukankah menurut Anda kekuatan saya tidak cocok dengan usiaku sama sekali? Bukankah ini cara yang lebih baik untuk menunjukkan keunggulanmu? Dari zaman kuno hingga sekarang, Anda telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dewa terlambat berusia 22 tahun Ranker benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin tidak akan ada banyak orang lain yang menyukainya Anda di masa depan, kata Selena kagum. Kekuatan David sudah setingkat dengan kakeknya, tapi dia bahkan tidak setua dia. Dia benar-benar monster yang tak terlukiskan. Tidak. Ada pepatah yang mengatakan, itu adalah pohon yang lebih tinggi di hutan membuat atasan mereka meledak. Jika tanaman seperti ini, bagaimana dengan manusia? Sekali saya identitas terungkap, banyak pasukan asing pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan saya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan hidup saya harus tetap low profile, paham kan? David menjelaskan, ini adalah pohon-pohon yang lebih tinggi di hutan yang mendapatkan milik mereka atasan meledak, tapi itu sebelum Anda tumbuh. Anda sudah menjadi pohon perkasa itu, mencapai surga sekarang, jadi angin apa yang bisa meniup bajumu? Seorang Ranker dewa yang terlambat, berada di puncak dunia. Kakek saya akan segera berusia 90 tahun dan dia hanya memiliki kekuatan dari God Ranker yang terlambat. Nona Selena, kamu tidak tahu, akan ada, selalu menjadi orang yang lebih baik darimu di dunia ini. Apakah Anda tidak mendengar apa Chris Saunder katakan? Grandmaster di keluarganya bahkan lebih kuat dari Owl. Tuan Stefani dan Tuan Tua Stefani adalah Ranker Dewa Puncak. Setelah ini orang menemukan bahwa saya mungkin mengancam mereka di masa depan, apakah mereka akan mengampuni saya? Bagaimana jika monster tua yang lebih kuat yang bahkan lebih kuat dari Owl Tuan Stefani datang untuk membunuhku saat waktunya tiba? Saya mungkin tidak bisa melarikan diri dengan kekuatanku saat ini. Selena memikirkannya sebentar. David, itu benar. Meskipun dia telah menjadi God Ranker yang terlambat, masih ada orang yang bisa mengalahkannya. Jika pasukan asing tahu bahwa dia adalah God Ranker yang terlambat di usia yang begitu muda, dia pasti akan dibunuh. Namun, apakah memang ada seseorang yang bisa melampaui Mason di dunia ini? Dia ingat kakeknya pernah berkata bahwa puncak God Ranker sepertinya untuk memiliki kekuatan tempur tertinggi di dunia. Tidak ada orang yang bisa dijangkau, melampaui God Rank sekarang. Namun, bahkan jika seorang God Ranker puncak datang, dengan kekuatan David sebagai God Ranker yang terlambat, kebanyakan dari mereka tidak akan mampu melarikan diri. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Selena bertanya. Nona Selena, sebagai selama Anda merahasiakan masalah ini dan tidak memberitahu siapapun, itu akan menjadi yang terbesar membantu saya. Saya masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk tumbuh dan ketika saya cukup kuat untuk tidak lagi takut siapapun, maka saya bisa mengungkapkan identitas saya. Ngomong-ngomong, kamu tidak memberitahu siapapun tentang ini, kan? Tidak, David, jangan khawatir. Aku akan merahasiakannya untukmu. Aku bahkan tidak akan memberitahu ayahku dan kakek, kata Selena dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Nona Selena. David, kita seharusnya berteman sekarang, kan? Ya, pasti, jawab David dengan percaya diri. Maka kamu harus memanggilku Selena dan bukan Miss Selena, oke? Aku tidak suka suaranya. Oke, aku akan memanggilmu Selena mulai sekarang. David, ada yang ingin kutanyakan padamu. Teruskan, bagaimana kamu melakukan ini? Bahkan jika Anda mulai dari saat Anda berada di kandungan ibu Anda, baru 23 tahun. Jadi bagaimana Anda bisa mencapai ranah God Rank terlambat? Kakek saya menggunakan 80 tahun untuk mencapai alam ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 686. Sebenarnya, aku tidak punya ide. Saya baru saja berlatih dan kemudian saya mencapai tahap ini.
Saya juga tidak tahu persis apa yang telah terjadi. Kamu luar biasa, seru Selena. Percaya saya, David melebarkan matanya dan bertanya. Dia hanya ingin menunda Selena. Ya, mengapa tidak, kata Selena. Dia percaya pada David. David adalah apa yang disebut kakeknya. Kalau tidak ada cara lain untuk menjelaskan bagaimana dia bisa mencapai ini di usianya. David lebih santai setelah menyelesaikan masalah tentang identitasnya terungkap. Bahkan jika dia terpapar, tidak ada bahaya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi God Ranker puncak. Namun, sudah menjadi sifatnya untuk tidak menonjolkan diri. Dia mungkin terbunuh jika beberapa God Ranker puncak mengepungnya. Dengan sifat berhati-hati, dia akan menghilangkan kemungkinan sekecil apapun dari hal ini terjadi. Begitu dia menerobos kekuatan pikirannya dan meningkatkan ke batas level dewa, dia bisa melampaui puncak God Rank dan naik ke level lain dengan mencapai batas ganda. Hanya dengan begitu dia bisa lega. Dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang mengetahui tentang sistem tersebut. Keduanya mengobrol di kapal pesiar. David tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Kami tidak mengambil banyak waktu ketika kita datang dari Dark Cape, bukan? Sudah berapa lama? Mungkinkah kita pergi ke arah yang salah? Bukankah kita akan semakin jauh dari Dark Cape? David cepat-cepat berlari ke ruang kontrol dan menghentikan perahu. Kemudian dia berjalan keluar dan berkata dengan malu-malu, Selena, kurasa kita mungkin salah arah. Kita tidak butuh waktu sebanyak itu untuk datang, tapi kita masih belum melihat Dark Cape setelah lebih banyak waktu berlalu. Ya, aku sudah lama menyadarinya, kata Selena saat dia tertawa. Dia sudah menyadari bahwa mereka menuju ke arah yang salah. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengan David. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kita tidak tahu seberapa jauh kita telah pergi, David berkata dalam kebingungan. Senang bisa terombang-ambing seperti ini. Hanya kita berdua tanpa ada yang mengganggu kita. Lagi pula kau ada di sini, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 687. Anda bisa menangkap, membunuh, dan memanggang ikan, jadi kita tidak akan kelaparan. Akan lebih baik jika kita, bahkan bisa punya anak, kata Selena penuh kerinduan. David terkejut dengan ide Selena. Kita baru saja bertemu untuk pertama kalinya waktu hari ini, bukan? Selena ingin tetap terapung-apung dan punya bayi bersamaku. Saya tidak bisa mengerti ini. Apakah gadis ini gila? Atau apakah dia kehilangan akal sehatnya? Disembunyikan begitu lama, akan memalukan bagi wanita cantik seperti itu. Ada yang salah dengan kepalanya. Yah, Selena, kenapa kamu punya ide-ide seperti itu? Tanya David. David, biarkan aku jujur padamu. Saya keluar dengan misi dari keluarga raja, kata Selena kepada David. Misi apa? Menikahlah dengan pemenang acara akbar orang-orang terpilih, yang juga orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. Mengapa? Lorraine dari Crums ingin menikah dengan orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, dan sekarang keluarga raja juga menginginkanmu menikah dengan orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland juga. Mengapa apakah itu? Tanya David ingin tahu. Selena memikirkannya dan berkata, sederhananya, dunia akan segera krisis. Jika kita ingin bertahan, kita membutuhkan seseorang yang mungkin menjadi nomor satu kalangan generasi muda di Summerland. Sebuah krisis? Krisis macam apa? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Dan siapa sumber informasi ini? Sejarah keluarga. Banyak sekte dan keluarga kuno memiliki catatan sejarah. Sejarah keluarga? Apakah itu nubuat? Itu salah satu cara untuk menjelaskannya. Apakah ramalan ini dapat diandalkan? Lebih baik mempercayainya nyata daripada percaya itu tidak ada. Selain itu, para tetua keluarga tidak akan merekamnya secara acak untuk membuat generasi muda khawatir. Mereka harus memiliki sesuatu untuk mendukungnya. David terdiam. Baik keluarga dan sekte kuno meramalkan dunia akan menderita krisis. Mungkinkah sistem itu ada hubungannya dengan krisis yang dinubuatkan? Bagaimana lagi akankah sistem magis tiba-tiba turun ke atasku? Apakah saya yang terpilih? Apakah saya mendapatkan sistem untuk menjelajahi dunia dan menjadi penyelamat? Ini gila. Tidak peduli bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Tidak ada yang spesial tentang saya tidak mengerti. Mungkin aku harus berhenti memikirkannya. Bukankah seharusnya kamu menunggu acara akbar dari yang terpilih berakhir? Mengapa apakah kamu mengikuti saya? Saya sudah mengatakan saya tidak akan menjadi nomor satu di antara generasi muda di Summerland. Itu masalahmu jika kamu tidak menginginkannya, tapi gelar nomor satu di antara generasi muda di Summerland adalah milikmu. Anda peringkat God Rank pada usia 22 tahun. Apakah Anda pikir ada yang bisa mengalahkan Anda? Apakah kamu mengikutiku untuk menikahiku dan membawaku ke pihak keluarga raja agar aku bisa membantu Anda selama krisis ini? Tanya David. Ya, tapi saya juga berpikir akan menyenangkan untuk tetap terapung-apung di laut dengan Anda tanpa mengganggu tentang krisis apapun, jawab Selena. Mendengar jawaban Selena,
David diyakinkan. David secara otomatis mengabaikan bagian terakhir dari apa yang dia katakan tentang keinginannya terapung-apung di laut bersamanya. David memikirkannya dan berkata, Selena, kita teman, dan ayahmu Augustus sejalan dengan gagasan saya. Keluarga raja juga baik. Jika ada setiap krisis di masa depan, saya berjanji untuk membantu keluarga raja, oke? Anda tidak punya untuk menikahiku. David, apakah Anda yang tidak mau menikah dengan saya? Atau aku tidak cantik dan tidak cukup menarik? Sebagai seorang wanita dari keluarga raja, takdirku tertutup. Bahkan jika aku tidak menikah denganmu, aku akan menikah dengan orang lain di masa depan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 688. Jika saya punya untuk memilih seseorang untuk dinikahi, aku lebih suka itu kamu, gumam Selena. Selena, kamu menarik, tapi aku sudah punya pacar. Dia, namanya Celia Yang. Namamu terdengar agak mirip juga. Kami saling mencintai sangat baik. Aku tidak bisa menyakitinya, jadi aku hanya bisa meminta maaf. Tolong jangan buang waktu Anda pada saya, kata David dengan senyum masam. Aku tidak peduli jika kamu punya pacar. Di dalam keluarga besar seperti kita, bapak bangsa dan banyak anggota langsung memiliki lebih banyak dari satu wanita untuk mempertahankan garis keturunan keluarga. Sembur Selena, tapi dia melakukannya, jawab David. Jadi, apakah itu berarti kamu tidak terlalu peduli? Kita hanya harus melewati pacarmu, kan? Selena bertanya sambil mengedipkan matanya, mata besar dan indah. Aku, David tertegun. Dia tidak mengharapkan jawaban Selena. Seperti yang diharapkan, aristokrat tersembunyi ini, keluarga masih mengikuti sistem sosial kuno. Selena, karena kamu sudah keluar dari persembunyian, kamu harus mengerti dan mengikuti sistem sosial modern. Satu pria hanya boleh memiliki satu wanita. Kamu butuh tinggalkan kebiasaan kuno, saran David. Saya tahu itu. Aristokrat tersembunyi, keluarga sering keluar untuk belajar tentang dunia luar. Meskipun hanya satu istri diperbolehkan dalam masyarakat modern, banyak orang berkuasa memiliki lebih dari satu wanita. Aku bisa menjadi kekasihmu. Apa-apaan ini? David hampir mengalami gangguan saraf. Seorang wanita cantik menawarkan untuk menjadi kekasihku, dia bahkan mengatakannya tanpa basa-basi. Siapa yang bisa menangani itu? Tenang turun, tenang. David, kamu harus berhenti. Anda sudah memiliki Celia. Anda tidak bisa mengecewakannya. David melafalkan mantra penenang untuk dirinya sendiri untuk menenangkan pikirannya yang gelisah. Selena, apa gunanya melakukan ini? Aku tidak bisa menahannya. Kamu terlalu baik. Saya tidak memiliki mata untuk pria lain setelah bertemu kamu. Selena berbicara dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin terjadi sesuatu di antaranya. Saya mencintai Celia dan tidak akan pernah menyakitinya. Aku tahu, jangan khawatir. Saya tidak akan membuat hal-hal yang sulit bagimu. David terdiam beberapa saat dan memutuskan untuk tidak mengejar subjek. Selena, tetaplah di perahu sebentar saat aku mencoba menemukan Dark Cape. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan jalan kembali. David bangkit dan berkata, Tidak, David, apakah kamu membawaku bersamamu atau tetap bersamaku di kapal? Saya tidak ingin sendirian di sini. Selena dengan cepat berdiri, meraih tangan David, dan berkata dengan gugup. David menatap Selena dan melihat kilatan kepanikan di matanya. Apakah dia takut aku akan meninggalkannya di laut? Dragon Rankers belum bisa terbang dan akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup jika terjebak dalam badai besar di laut. Baiklah, aku akan membawamu bersamaku. David tidak punya pilihan selain mengatakannya. Oke, Selena mengambil 2 langkah ke depan dan membungkuk untuk memeluk David dengan erat. David tertangkap, aroma harum dan dipeluk erat oleh Selena. Dia hanya bisa mengguncangnya kepala dengan senyum masam. Dia tidak menginginkan pertemuan asmara seperti itu. Itu adalah siksaan. Dia adalah pria normal. Dia adalah pria yang baru saja mencicipi buah terlarang bersama Celia. Wanita cantik di depannya merupakan tantangan besar bagi keinginannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 689. David melafalkan mantra penenang 100 kali di kepalanya, mengangkat Selena ke udara, dan melesat ke arah acak. David membawa Selena kembali ke Dark Cape melalui udara dan kemudian berpisah. Selena enggan berpisah, tapi dia tahu dia dan David masih sebatas teman dan tidak bisa tinggal bersama selamanya. Dia puas menahan David selama hari ini. Selain itu, dia juga harus kembali ke keluarganya untuk melaporkan apa terjadi di acara akbar orang-orang terpilih. Mereka harus menghapus keluarga Dominic dan Star Alliance, atau mereka akan membawa masalah di masa depan. Jika mereka membiarkan keluarga raja memimpin masalah ini, sekte dan keluarga lain juga akan terlibat. Namun, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan urusan David.
Sejak dia berjanji dengan David untuk menjaga rahasianya, dia akan menepati janjinya. David mengadakan pertemuan dengan manajemen puncak Red Flame Mercenaries. Kemudian dia meninggalkan Dark Cape, kembali ke Summerland, dan terbang ke ibu kota dari kota terdekat. Dengan pencegahan dia membunuh 6 penjaga God Rank. Dalam acara akbar orang-orang terpilih, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Dark Cape untuk saat ini. Selain itu, pasukan asing yang bermusuhan ini kehilangan 6 God Rank Wali dalam satu tembakan, jadi mereka mungkin juga akan bersembunyi untuk sementara waktu. Dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk tumbuh. Dia memiliki lebih dari 3.000 poin mewah sekarang, dan dia yakin dia bisa mendapatkannya 10.000 poin mewah segera. Pada saat itu, kekuatan pikirannya akan menembus ke tingkat dewa, dan dia akan lebih kuat. Dia adalah rangker dewa puncak, tetapi kecil kemungkinannya dia akan menjadi tandingan seorang puncak veteran God Ranker seperti Mason. Dia masih perlu meningkatkan kekuatan pikirannya. Ketika David tiba di ibu kota, dia menghubungi Celia dan memberitahunya bahwa dia ada di ibu kota dan datang untuk menjemputnya. Celia senang mendengarnya dari David. Dia pergi ke rumah Celia dan menemukan bahwa Celia sendirian di rumah. David menjemput Celia dan berencana pergi ke tempat lain. Malam itu, ibu Celia, Mindy, menelepon David untuk menanyakan apakah Celia bersamanya. Mindy telah menerima telepon dari Celia yang mengatakan bahwa dia menghabiskan malam bersama David dan tidak pulang, tapi dia masih khawatir. Dia merasa lega setelah menelepon David untuk mengkonfirmasinya. David menutup telepon Mindy dan berkata kepada Celia sambil tersenyum. Celia, apa yang kamu pikir maksud Bibi Mindy dengan menelepon? Aku tidak tahu. Celia berkata sambil membenamkan kepalanya di bawah selimut. David mengalami rayuan kecantikan Goldie dan Selena yang menakjubkan di pulau terpencil. Hal pertama yang dia lakukan setelah tiba di ibu kota adalah mencari Celia. Saya pikir Bibi Mindy mengawasimu untukku. Kenapa dia mengawasiku? Celia menjulurkan kepalanya dan bertanya. Ibu mertua ini sangat baik. Dia akan menelepon saya untuk mengonfirmasi jika Anda tidak pulang pada malam hari, dan dia akan mencarimu jika ku bilang kau tidak ada di sini. Beraninya kamu, David, kamu bersekongkol dengan ibuku untuk memata-mataiku. Aku tidak merencanakan ini dengan Bibi Mindy. Dia menawarkan diri untuk mengawasimu demi aku. Saya kira dia berpikir menantu seperti saya jarang terjadi. Betapa tak tahu malu. David mengantar Celia pulang keesokan harinya. David ingin Celia menginap, tetapi dia akan menemui Mason untuk itu membicarakan sesuatu nanti. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan ternyata tidak aman untuk meninggalkan Celia sendirian jika terjadi sesuatu dan dia tidak bisa kembali. Dengan demikian, dia mungkin juga mengirimnya pulang dulu. Menepi ke villa Celia, David keluar dan membuka pintu belakang. Celia, kamu di rumah. Sampai ketemu nanti kalau sudah selesai. Oke, biarkan aku tidur sebentar lagi, jawab Celia dengan linglung. David tidak punya pilihan selain mengangkat Celia ke dalam pelukannya. Kemudian dia membuka pintu dengan milik sidik jari Celia dan masuk. David menemukan Mindy di rumah segera setelah dia masuk. Mindy sedang menonton TV di ruang tamu. Setelah mengatur perusahaan urusan di pagi hari, dia menunggu di rumah sampai Celia kembali sehingga dia bisa bertanya tentang David, yang tidak dia dengar kabarnya selama beberapa hari. Dia lebih peduli tentang David daripada Celia sekarang. Dia menoleh ke pintu ketika dia mendengarnya terbuka. Apa yang terjadi? Mindy tercengang melihat David pulang dengan Celia di pelukannya. Dia baik-baik saja ketika dia keluar kemarin. Kenapa dia kembali seperti itu pagi ini? Apa yang terjadi? David, apa yang terjadi? Ada apa dengan Celia? Mindy bangkit dan bertanya dengan gugup. Celia adalah satu-satunya anak perempuan pasangan itu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Yah, Bibi Mindy, Celia baik saja. Dia hanya kelelahan. Aku akan menggendongnya ke atas untuk beristirahat. David menjawab dengan malu-malu. Lelah? Mindy bertanya dengan bingung. Ya, dia hanya kelelahan. David membawa Celia ke atas setelah dia selesai berbicara. Khawatir, Mindy mengikuti mereka. Dia tidak mungkin kelelahan, bukan? David menidurkan Celia. Celia berkata dengan linglung, David, dasar pengganggu. Semua kamu tahu. David ingin menemukan lubang di tanah dan bersembunyi. Dia tahu, Mindy mengikutinya ke atas dan mendengarnya. Bibi Mindy, aku harus pergi. Aku akan menemui Celia setelah aku selesai. David berbalik, menguatkan dirinya, dan berkata, David, saya tidak mencoba menguliahi Anda, tetapi Anda anak muda harus mengontrol dirimu sendiri. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada Celia. Itu tidak membuat Anda khawatir, tetapi itu membuat saya khawatir sebagai seorang ibu. Mindy mengkritik dengan tenang. Ya, Bibi Mindy, kamu benar. Saya akan memperhatikannya lain kali, kata David dengan cepat dengan rendah hati.
Kalau dipikir-pikir, dia adalah rangker Dewa Puncak, tetapi dia masih harus meminta maaf dengan patuh di depan calon ibu mertuanya. Oh, dia membuat malu para master peringkat dewa. Oke, jangan khawatir, aku akan membantumu merawat Celia. Pergi dan tangani urusanmu tanpa khawatir. Ingatlah untuk menemuinya setelah kamu selesai. Oke, terima kasih, Bibi Mindy. Selamat tinggal. David dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 690. Ngomong-ngomong, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa Anda telah jauh dari ibu kota begitu lama? Tanya Mindy, mengubah topik pembicaraan. Ini adalah tujuan sebenarnya. Dia hanya mengkritik David untuk mencari topik. Dia berharap mereka bisa bersama setiap hari. Mindy ingin bertanya pada David di mana dia selama ini kali ini. Apakah dia pergi ke luar negeri dengan manajer umum Islip Capital Pearl lagi? Dia telah melihat-lihat file Pearl dan memutuskan bahwa wanita ini ancaman sangat besar. Selain berasal dari latar belakang yang buruk, dia memiliki kemampuan yang luar biasa, tampak, dan berarti. Bibi Mindy, saya harus meninggalkan negara itu untuk mengurus pekerjaan akhir-akhir ini, jawab David dengan jujur. Dark Cape memang bukan bagian dari Summerland lagi, jadi dia benar mengatakan dia tidak di negara itu. Mindy mengerutkan kening. Tentu saja, dia pergi ke luar negeri untuk bermain-main dengan wanita itu lagi. Laki-laki tidak baik, dia pergi bermain-main dengan wanita lain ketika dia memiliki wanita cantik di rumah. Tapi itu tidak benar, jika David pergi ke luar negeri untuk bermain-main dengan Pearl, dia tidak akan berhasil. Celia begitu kelelahan begitu dia kembali. Dia pasti sibuk dengan pekerjaan. Lagi pula, Islip Capital setelah berkembang pesat akhir-akhir ini. Mereka akan mencapai angka 10 triliun dolar. Ini momen bersejarah. Liga Timur ibu kota akan segera menjadi konsorsium Liga Timur. 10 triliun dolar. Berapa banyak uang itu? Ini angka astronomi. Yang terpenting, David memiliki 100% Islip Capitals. Tidak ada jurusan konglomerat di dunia bisa melakukan itu. Selain itu, David tidak punya ayah atau saudara kandung, tetapi hanya beberapa bibi dan paman. Itu tidak akan berhasil. Celia harus memberi David bayi. Kalau tidak akan ada yang mewarisi perusahaan sebesar ini. Mindy dulu memang berpikir ke depan dari dirinya sendiri. David, kamu dan Celia tidak menjaga keamanan. Tindakan pencegahan, bukan? Mindy bertanya lagi. Hah, tindakan pencegahan keamanan apa? Tanya David bingung. Tindakan pencegahan untuk menghindari kehamilan. Mindy tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu setelahnya. Dia selesai. Namun, dia harus memikirkan apa yang terbaik untuk putrinya. Ia harus abaikan semua ini demi kebahagiaan Celia di masa depan. David tampak terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjawab begitu tiba-tiba. Apa yang Mindy pikirkan? Sangat acak untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, bukan? Betapa berani dan imajinatif. Itu sangat tidak biasa. Kami, pada dasarnya kami tidak mengambil apapun, jawab David terbata-bata. Dia bagus bahwa Anda tidak melakukannya. Jangan menggugurkan bayinya jika dia hamil. Yang pertama bagi seorang wanita bayi itu penting. Menurut penelitian ilmiah, anak pertama seorang wanita adalah jauh lebih pintar daripada yang belakangan, jadi Anda tidak boleh menggugurkan bayinya. Jika Celia mendapatkannya hamil, minta dia berhenti sekolah untuk melahirkan bayinya. Jangan khawatir, saya akan membantumu merawat bayinya, kata Mindy sambil mengarang secara acak. Dia telah melakukan banyak hal untuk Celia untuk menangkap David dan tidak membiarkan menantu supernya menjauh. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Tanya David bingung. Ya, tentu saja. Ini penelitian dari para ahli dan profesor asing. Kamu juga sibuk dengan pekerjaan itu sehingga Anda tidak punya waktu untuk ini. Yah, apakah Celia setuju dengan itu? Ya, tentu saja, dia setuju. Selain itu, Anda telah bersama begitu lama. Tidak masalah jika Anda memiliki anak lebih awal. Anda akan mendapatkan menikah setelah lulus segera. Jika Celia benar-benar hamil, kami akan memelihara bayinya jika Celia setuju, kata David dengan santai. Dia telah memutuskan untuk bersama Celia selamanya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Celia meninggalkannya. Itu sama apakah mereka memiliki anak sebelumnya. Tentu, Anda harus bekerja keras. Saya akan mengambil yang baik menjaga kesehatan Celia hari ini, kata Mindy dengan gembira. David bingung, Mindy hanya menyuruhnya untuk mengendalikan diri. Sekarang, dia ingin dia bekerja keras. David tidak tahu apa yang dipikirkan ibu mertuanya. Bibi Mindy, yah, aku harus pergi. Saya akan menyerahkan Cella kepada Anda untuk saat ini, saya akan datang dan temui dia setelah aku selesai. David ingin keluar dari sini secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak tahu pertanyaan aneh apa yang akan ditanyakan Mindy berikutnya. Kalau begitu aku akan keluar dari rambutmu. Apakah kamu akan datang untuk makan malam-malam ini?
Saya tidak yakin, saya akan menelepon Celia dulu jika saya datang. Oke, kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk itu. Bibi Mindy, aku harus pergi. David meninggalkan rumah Celia. Dia berkendara langsung ke rumah Mason. David tidak harus melalui banyak pemeriksaan hati-hati untuk masuk dan keluar dari tempat Mason lagi. Segera mereka sampai di pintu halaman tempat Mason tinggal. Dia keluar dari mobil, membuka pintu, dan masuk. Mason masih di halaman, perlahan mempraktikkan teknik pertarungan tinju yang tampaknya lemah. Namun, David tidak melihat Julia. Julia biasa menonton Mason pada saat-saat seperti ini. Setelah melihat David masuk, Mason berhenti berlatih. David, kamu di sini. Silahkan masuk dan duduk. Saya kebetulan ingin melihat Anda tentang sesuatu, kata Mason. Kemudian dia berbalik dan duduk di meja batu. Tuan tua Stephanie, jangan sebutkan. David pergi dan duduk di seberang Mason setelah dia selesai berbicara. Mason mengambil teko dari meja batu, menuangkan secangkir untuk David, dan berkata, bagaimana kalau mencobanya? Tidak semua orang bisa minum teh saya. David mengambil cangkirnya, menyesapnya, dan berkata, enak. Dia tidak tahu apa-apa tentang teh. Menurutnya, teh adalah sesuatu untuk menghilangkan dahaga. Itu tidak berbeda dari air putih. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 691. Mason tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa David tidak tahu apa-apa tentang itu. David, kamu terkenal sekarang, dan kamu benar-benar berhenti menganugerahkan gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Sekarang, legenda seputar Anda telah menyebar ke seluruh dunia luar, Mason berkata sambil tersenyum. Tuan tua Stephanie, kamu pasti bercanda. Saya tidak punya legenda, dan aku benar-benar tidak tertarik untuk menjadi yang nomor 1 di antara yang lain generasi muda di Summerland. Jadi itulah mengapa saya menolaknya. Kamu benar, dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga yang nomor 1 di antara yang lebih tua generasi, apalagi di kalangan generasi muda. David, kamu selalu mengejutkan saya, desah Mason dengan sedih. Mason sudah lama mengetahui bahwa David adalah wajah perak. Lucas, itu kapten tim Herring di Falcon memberitahunya tentang hal itu. Dia juga selalu merasa bahwa David sudah setengah jalan menuju God Rank. Namun, beritanya dari Dark Cape dalam 2 hari terakhir mengejutkannya, seorang rangker Dewa Puncak. Di luar pengakuan, David pertama kali menunjukkan kekuatan seorang rangker pertengahan Dewa di Black Sand Hotel mengejutkan seluruh angkatan yang ikut serta dalam perhelatan akbar yang terpilih di Summerland. Kemudian, selama acara akbar orang-orang terpilih, dia membunuh 5 God Ranker pemula dan 1 God Ranker menengah berturut-turut. Kekuatan miliknya ditingkatkan menjadi yang dimiliki God Ranker yang terlambat. Seorang God Ranker berusia 22 tahun. Itu tidak pernah terdengar. Mungkin pepatah bahwa pahlawan lahir di masa sulit adalah benar setelah semua. David adalah pahlawan yang lahir di dunia yang bermasalah ini dan dia juga demikian disiapkan untuk bencana ini. Summerland sangat beruntung bahwa David lahir di sini. Tuhan memang memberkati Summerland. Tuan tua Stephanie, kekuatanku masih jauh di belakangmu, dan aku masih harus terus bekerja keras, kata David merendah. Dia tahu bahwa begitu dia mengungkapkan kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari Mason. Ini terutama benar karena Mason tahu itu dia dulunya adalah wajah perak. Namun, akan lebih baik untuk mengungkapkannya sesuatu untuk Mason karena yang pertama akan membentuk sebuah tim. Dia ingin meminta sekte dan keluarga besar untuk mengirim orang-orang kuat untuk membantu menjaga kestabilan masyarakat. Dengan sejumlah besar sekte dan keluarga tersembunyi muncul kembali, akan selalu ada beberapa orang yang menolak untuk mematuhi aturan. Satuan tugas khusus mulai kekurangan perlengkapan untuk menangani hal ini, jadi harus ada tim yang kuat untuk mengurus mereka. David siap memimpin tim ini sendiri. Mason tidak akan setuju jika dia tidak menunjukkan kekuatannya. Lagi pula, melaksanakan tugas ini akan berbahaya. Lebih baik jika kamu berpikir seperti ini. Meskipun kamu adalah God Ranker tahap akhir sekarang, Anda masih jauh dari puncak God Ranker. Setidaknya ada 5 dewa puncak ranker di dunia ini selain aku, jadi kamu tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Adalah ada begitu banyak God Ranker puncak di dunia? Tanya David curiga. Paling tidak, tapi pasti tidak kurang. Lalu mengapa bisa seperti God Ranker puncak? Kamu mengejutkan begitu banyak orang? Selain aku, God Ranker puncak lainnya di dunia berpikir tentang bagaimana melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat lain. Ini adalah tujuan yang mereka kejar. Dibandingkan dengan terobosan, yang lainnya adalah omong kosong bagi mereka, dan mereka hanya akan mengambil tindakan ketika mereka atau keluarga mereka dalam situasi hidup atau mati. Mengapa? Karena mereka tidak ingin mati. Tidak ingin mati? Ya, mereka tidak ingin mati. Ketika seseorang menjadi ranker dewa puncak,
mereka dapat mengontrol tubuh mereka tanpa menggunakan tangan mereka dan mengurangi mereka konsumsi ke tingkat yang sangat rendah. Ditambah lagi dengan efek yang dahsyat medan magnet, Ranker Dewa Puncak sebenarnya bisa hidup lama, dan beberapa puncak God Ranker sebenarnya lebih tua dariku. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 692. Lalu mengapa itu terjadi padamu belum lama ini? Tanya David. Jika dia tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland belum lama ini untuk memperluas kehidupan Mason, dia mengira Mason tidak akan ada lagi. Orang lain bisa hidup selama itu, tetapi mengapa Mason tidak bisa? Dia juga tidak menemukan luka serius pada Mason. Aku berbeda. Sekarang, Summerland didukung oleh saya sendiri. Setiap sekali, mereka akan mengirim orang untuk menguji saya dan mempercepat kematian saya. Jika saya tidak bertindak, Summerland akan lama hilang. Jadi meskipun saya menjadi God Ranker Puncak, nanti daripada mereka, aku akan mati lebih awal dari itu. David mengerti, kecuali untuk Mason, setiap God Ranker Puncak di dunia berada dalam pengasingan, karena mereka ingin hidup lebih lama. Karena Mason harus melindungi Summerland dan pasukan musuh sering datang untuk melecehkannya, dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk memperpanjang hidupnya. David sekali lagi kagum pada Mason. Orang tua ini benar-benar berbuat terlalu banyak untuk Summerland. Orang tua ini seorang diri memberi orang-orang Summerland hari ini kehidupan di mana mereka dapat hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan. Tuan Tua Stephanie, yakinlah. Saya akan terus bekerja keras untuk menjadi Ranker Dewa Puncak sesegera mungkin untuk membebaskan Anda dari sebagian dari Anda beban, kata David dengan serius. Aku merasa lega sekarang setelah kamu mengatakan ini, tetapi kamu belum bisa mengekspos dirimu sendiri. Begitu seseorang mengetahui bahwa Anda mencapai tahap akhir God Rank pada usia 22, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkanmu. Mereka akhirnya menunggu sampai saya mati ketika monster lain muncul di Summerland lagi, haha. Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan dilakukan para bajingan ini terlihat seperti ketika mereka mengetahui tentang ini, kata Mason dan mulai tertawa. David menyaksikan Mason tertawa bahagia dan tidak berbicara. Orang tua ini mungkin terlalu khawatir tentang negara dan orang-orang, sehingga dia tidak tertawa begitu riang untuk waktu yang lama. Setelah tawa Mason mereda, David berkata, Tuan Tua Stephanie, saat aku membunuh Midgard Ranker itu, dia mengatakan bahwa Grandmaster keluarganya lebih-lebih kuat darimu. Benarkah itu? Oh, siapa namanya? Mason bertanya. Sounder Chris. Oh, itu keluarga Chris. Keluarga Chris adalah salah satu keluarga tertua di dunia dan salah satu keluarga paling kuat saat ini. Tapi Grandmaster yang disebutkan oleh Midgard Ranker ini seharusnya bukan patriark mereka, Robert Chris. Jadi siapa itu? Mason berpikir keras setelahnya, berbicara. Segera, Mason memikirkan sebuah legenda. Dikatakan bahwa keluarga Chris memiliki seorang Grandmaster ratusan tahun yang lalu dan bahwa dia masih tidur di kuil keluarga Chris. Apalagi ini pria tidur dari keluarga Chris adalah sosok puncak yang menekan era ratusan tahun yang lalu. Mungkinkah orang ini dari ratusan tahun lalu sudah bangun? Mason merasa itu tidak mungkin. Kecuali, orang yang sedang tidur ini adalah God Ranker Super Puncak. Tidak apa-apa, Dav. Anda hanya perlu bekerja keras dan memiliki terobosan secepatnya. Serahkan sisanya padaku untuk saat ini. Saya masih berguna setelahnya. Anda menyelamatkan saya yang kecil. Mason tidak ingin menekan David, jadi dia tidak mengatakan apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Selain itu, dia tidak berpikir itu mungkin. Tuan Tua Stephanie, apakah God Ranker Puncak Super ada? Tanya David. Dia yang paling khawatir tentang ini pada saat itu. Padahal dia sudah putus melalui dengan sangat cepat. Bagaimana jika God Ranker Super Puncak muncul di tengah jalan melalui perkembangannya? Siapa yang bisa menghentikan mereka? David bisa merasakan kekacauan yang akan datang. Saat itu, akan sangat sulit untuk bertemu satupun wali peringkat dewa, tapi sekarang, 6 dari mereka muncul pada saat bersamaan. Tidak, Ranker Dewa Puncak memiliki kekuatan tempur tertinggi di dunia pada saat ini. Begitu seseorang melewati alam ini, mereka akan berada di tingkat alam lain. Jika seseorang seperti ini muncul, bahkan jika semua God Ranker Puncak berkumpul, mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka. Orang ini akan dapat mengendalikan seluruh dunia, kata Mason dengan pasti. Ketika David mendengar dia mengatakan itu, dia melepaskannya desahan lega di hatinya. Alangkah baiknya jika tidak ada yang namanya God Ranker Super Puncak. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 693. Jika dia mencapai level itu suatu hari nanti, dia tidak perlu takut pada siapapun. Tuan Tua Stephanie, saya punya saran, kata David.
Beritahu saya, sekarang sekte dan keluarga yang tersembunyi sudah mulai sepenuhnya keluar dari persembunyian. Akan selalu ada beberapa orang yang tidak mau mematuhi aturan dan kemauan ingin menuai tanpa menabur untuk menghancurkan keseimbangan asli. Saya ingin, keluarga dan sekte tersembunyi ini yang muncul kembali untuk mengirim satu orang berdasarkan kekuatan mereka masing-masing. Kemudian saya akan memimpin tim untuk menjaga stabilitas masyarakat Summerland. Bagaimana menurutmu? David mengungkapkan pikirannya. Ini adalah apa yang dia pikirkan selama ini. Pelapisan kembali sepenuhnya dari keluarga tersembunyi dan sekte akan mengguncang masyarakat Summerland yang awalnya stabil. Beberapa orang selalu ingin menuai tanpa menabur dan mereka akan menggunakan kekuatan mereka yang melampaui orang biasa untuk mulai mengganggu masyarakat. Seiring waktu, pasti akan menimbulkan keresahan sosial di Summerland. Orang biasa tidak akan merasa aman, dan David tidak ingin hal ini terjadi. Jika dia tidak punya sistem, dia hanya akan menjadi orang biasa. Apalagi bibinya dan mereka, keluarga hanyalah orang biasa yang menjalankan tugasnya masing-masing. David tidak bisa membahayakan mereka. Oleh karena itu, dia ingin meredam perilaku ini dan menjaga stabilitas dan kepentingan orang biasa. Dia ingin menjaga stabilitas dalam masyarakat Summerland. Ini juga merupakan gagasan yang perlahan didapat David setelah dia bertemu Mason. Dulu, dia hanya ingin mengurus keluarga kecilnya. Selama minat dan lingkaran sosial tidak terpengaruh, dia akan baik-baik saja. Dia merasa bahwa bahkan jika langit runtuh, akan ada orang-orang tinggi yang membantunya mengangkatnya. Jadi tidak ada apa-apanya banyak hubungannya dengan dia. Namun, setelah dia lebih banyak berinteraksi dengan Mason, pemahamannya semakin menjadi dalam. Dia memperluas keluarga kecilnya untuk memasukkan seluruh Summerland dan sekarang ingin melindungi stabilitas negara. Inilah pesona Mason, sang lelaki tua legendaris Summerland. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga bisa secara halus mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ide ini sangat bagus. Sekarang, ini, keluarga dan sekte belum sepenuhnya muncul kembali, dan satuan tugas khusus adalah tidak lagi mampu seperti sebelumnya. Sampai saat ini, tim naga adalah satu-satunya menjaga stabilitas sosial, tetapi pada akhirnya, jumlah orang terlalu sedikit di tim naga dan wilayah Summerland terlalu besar. Begitu orang-orang ini muncul kembali sepenuhnya, tim naga akan terlalu sibuk. Oleh karena itu, jika Anda bisa mendapatkan beberapa orang-orang dari sekte dan keluarga tersembunyi ini, efeknya pasti akan lebih besar. Ide yang bagus, Mason memuji. Pada saat yang sama, dia sangat senang. Tak perlu dikatakan, David jelas merupakan talenta terbesar dalam sejarah. Pada usia 22 tahun, dia menjadi God Ranker yang terlambat. Dipercaya bahwa David akan segera melampaui Mason, dan mungkin melangkah lebih jauh dari yang terakhir. Sungguh merupakan berkah bagi Summerland bahwa David lahir di sini dan memikirkan negara di hatinya. Paling tidak, setelah kematian Mason, Summerland akan memiliki David dan tidak runtuh. David masih muda, dan dia tidak akan kesulitan melindungi Summerland ratusan tahun. Di masa lalu, Mason selalu khawatir setelah kematiannya, Summerland akan khawatir dibagi. Jadi, dia selalu berusaha untuk tidak bertindak jika dia bisa. Semakin lama dia hidup, semakin Summerland akan lebih aman. Sayang sekali pasukan asing terus datang untuk mengujinya, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu untuk mengejutkan semua orang. Sekarang dia sudah tua dan tidak lagi di puncaknya. Dia bahkan tidak bisa membunuh beberapa wali yang merupakan God Ranker pemula. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 694. Namun, dia tidak perlu khawatir sekarang. Dia juga bisa mempertaruhkan segalanya dan melakukan upaya habis-habisan. Dia ingin melihat apakah dia bisa membunuh dua God Ranker yang terlambat. Ditambah lagi, dia merasa seperti berada di puncaknya sekarang. Itu semua karena perubahan yang dibawa David. Mason memandangi David dengan kekaguman yang semakin besar di matanya. Tuan Tua Stephanie, apakah Anda mengatakan ya, David, saya pasti akan mendukung ini hal yang bermanfaat bagi Summerland, dan dengan bakat dan kekuatanmu, beban Summerland cepat atau lambat akan diserahkan kepadamu. Meskipun kamu masih muda, tidak ada cara lain. Summerland sekarang bertemu masalah internal dan eksternal, jadi saya membutuhkan orang muda seperti Anda untuk memperbaiki dan reformasi itu. Saya sudah tua, dan sekarang, ini adalah dunia anak muda. Oleh karena itu, Anda bisa membuat keputusan sendiri tentang banyak hal. Anda tidak harus menceritakan semuanya kepada saya. Jika tidak nyaman bagi Anda untuk mengungkapkan kekuatan Anda, saya akan mendukung Anda dan membersihkannya. Atasi kekacauanmu. Terima kasih, Tuan Tua Stephanie. David berdiri, menyatukan tangannya, membungkuk kepada Mason, dan berkata dengan tulus. David, akulah yang harus berterima kasih.
Saya pikir saya tidak akan hidup lama. Sekali efek jera dari kehadiran saya menghilang, Summerland akan menjadi terlalu tipis dan di bawah serangan masalah internal dan eksternal, akan sulit untuk Summerland untuk terus menjadi stabil. Di masa depan, Summerland mungkin memiliki menjadi tanah kekacauan berikutnya. Sekarang, Anda tidak hanya menyelamatkan saya dan mengizinkan saya terus berkontribusi untuk Summerland, tetapi Anda juga menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Ini adalah berkah bagi Summerland, keluh Mason. Tuan Tua Stephanie, jangan katakan itu. Sebagai seorang Summerlander, ini semua adalah hal yang saya harus dilakukan. Jika kita tidak memiliki tanah air yang stabil seperti Summerland, di mana lagi rumah kita yang hangat? Kamu benar tentang tidak memiliki rumah jika kamu tidak memiliki tanah air. David, kamu benar-benar membuat saya terkesan. Lakukan apa yang Anda inginkan tanpa khawatir. Tulang tua saya bisa masih mendukung Anda selama beberapa tahun, tetapi Anda juga tidak dapat mengabaikan kultivasi Anda. Anda harus mencapai level rangker Dewa Puncak secepat mungkin, itu hal yang paling penting. Saya mendapatkannya, jangan khawatir, Tuan Tua Stephanie. Saya pasti akan bekerja keras. Ceritakan tentang acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Saya mendengarnya, beberapa orang tidak bisa duduk diam lagi, kata Mason dengan niat membunuh. Selanjutnya, David mulai memberitahu Mason segalanya mulai dari Dark Cape hingga dia pergi acara akbar orang-orang terpilih, termasuk keluarga Dominic dan Star. Aliansi berkolusi dengan pasukan asing dan menarik 5 penjaga peringkat dewa, yang mencoba membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam acara akbar yang terpilih yang menyebabkan kekacauan di Summerland. Keduanya berbicara untuk waktu yang lama. Mason juga memberitahu David banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya, banyak kekuatan di antara sekte dan keluarga tersembunyi pernah mengirim mereka, orang untuk membantu Summerland mengatasi kesulitan. Mason jauh dari sekuat dia sekarang 100 tahun yang lalu. Tanpa bantuan kekuatan-kekuatan ini, Summerland mungkin tidak seperti sekarang. Nama yang paling dikenal adalah keluarga Raja dan Krum. Tentu saja, ada juga banyak sekte dan keluarga yang tidak hanya tidak membantu Summerland pada saat itu juga diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan berebut sumber daya. Keluarga Dominic, sekte bintang, dan keluarga Haran, yang diusir dari Summerland oleh Mason, adalah kekuatan seperti itu. Keluarga Dominic dan sekte bintang masih sedikit lebih terkendali, dan mereka belum melewati batas. Itu sebabnya mereka masih bisa bersembunyi di Summerland. Sementara itu, keluarga Haran malah berusaha mengambil alih tempat untuk memerintahnya. Mereka menduduki suatu daerah dan mereka tidak dikendalikan oleh Summerland. Mereka membuat aturan mereka sendiri, jadi pada akhirnya, mereka secara alami diusir dari Summerland oleh Mason. Ditambah lagi, dia menetapkan bahwa orang-orang dari keluarga Haran tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di Summerland. Oleh karena itu, keluarga Haran sangat membenci Mason. Masonlah yang membuat mereka meninggalkan tanah air mereka. Mereka bahkan tidak bisa kembali untuk mengunjungi nenek moyang mereka setelah bertahun-tahun, membuat mereka berdosa. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 695. Jika mereka mendapat kesempatan, mereka pasti tidak akan bersikap mudah pada Mason dan Summerland. Selain itu, Mason memberitahu David bahwa paling banyak ada 5 kekuatan yang kuat di dunia. Kelima kekuatan utama ini semuanya memiliki satu hal umum, yaitu, mereka semua memiliki God Ranker puncak di keluarga mereka dan, beberapa bahkan memiliki lebih dari 1. 5 kekuatan utama di seluruh dunia adalah terdiri dari 3 keluarga kuno dan 2 kekuatan komprehensif. Negeri seberang adalah kekuatan yang komprehensif. Ada 3 keluarga di belakang Falconia. Keluarga Chris, keluarga Marrow, dan keluarga Oxys. Ketiga keluarga ini juga merupakan keluarga terkuat dan paling misterius di dunia saat ini. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka. Itu mungkin hanya bertiga mereka tahu seberapa kuat satu sama lain. Karena itu, mereka akan bersama-sama mendukung Falconia menjadi kerajaan terkuat di dunia. Ada juga kekuatan komprehensif yang disebut aliansi dunia bawah. Di dalam selain 5 kekuatan terkuat, ada juga banyak kekuatan kecil dan menengah yang ada. Namun, kebanyakan dari mereka terikat pada 5 kekuatan utama. Summerland juga memiliki banyak pasukan bawahan di seluruh dunia. Pasukan kecil dan menengah ini perlu menyerahkan banyak hal. Jumlah sumber daya ke Summerland setiap tahun dengan imbalan perlindungan Summerlands. Namun, baru-baru ini, Mason dikabarkan berada di ambang kematian. Begitu banyak pasukan yang awalnya melekat pada Summerland juga mulai berpindah sisi dan mencari seseorang yang baru untuk diandalkan. Menurut mereka, begitu Mason meninggal, Summerland pasti akan ditelan oleh beberapa kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, mereka harus mencari pendukung baru secara berurutan untuk bertahan hidup di masa-masa sulit yang akan datang.
Mason juga tidak maju untuk menghentikan mereka. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan wajahnya. Dia sedang menunggu kesempatan. Kesempatan yang akan mengejutkan semua orang di dunia. Kesempatan ini akan datang segera setelah berita kematiannya perlahan beredar. Itu bisa dilihat dari cara keluar keluarga Dominic dan Star Alliance berkolusi dengan kekuatan asing. Jika berita kematian Mason tidak menyebar, mereka tidak akan terburu-buru. Mason hanya perlu menunggu sedikit lagi dan segera, banyak orang tidak akan menunggu mampu menahan lebih lama lagi. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mendapat bagian sebesar ini? Kue tanah air, mereka akan melakukan ini selangkah demi selangkah, dan yang pertama mengambil tindakan, akan mendapatkan bagian terbesar dari kue. Minat akan mendorong semua orang untuk menjangkau mengulurkan tangan mereka ke Summerland. Mason hanya perlu muncul saat ini untuk memotong tangan yang menjangkau Summerland dan membuatnya menarik kembali tangan mereka. Keduanya berbicara sampai sore. Kemudian, Julia datang dengan makan siang. Oleh karena itu, David tinggal untuk makan siang dengan Mason. Julia sangat senang melihat David lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 696. Apalagi saat mendengar penampilan David di acara akbar tersebut yang terpilih di Summerland dan bagaimana dia membunuh Axel, putra tertua dari keluarga Dominic dan Dragon Ranker yang terlambat, dalam hitungan detik. Dia menekan keturunan sekte tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dan keluarga dan naik ke puncak untuk menjadi yang nomor satu di antara yang lebih muda generasi di Summerland. Setelah itu, dia bahkan mengesankan orang-orang terpilih yang tak terhitung jumlahnya dan mendapat kesempatan untuk menikahi Lorraine, seorang wanita dengan keanggunan tiada taraf. Namun, David tiba-tiba meninggalkan tempat kejadian setelah pekerjaannya selesai, menyembunyikan kelebihannya dan popularitas. Dia hanya meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang dia. Yang paling penting adalah usia David karena dia setidaknya 10 tahun lebih muda dari mereka yang terpilih. Dia benar-benar pantas menjadi orang paling berbakat yang dimiliki kakek buyutnya tersebut. Bahkan ahli waris dari sekte dan keluarga yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun, telah diinjak-injak di bawah kakinya. Meskipun Julia hanyalah wanita biasa, dia adalah cicit Mason. Lingkungan tempat dia dibesarkan membuatnya ditakdirkan untuk itu memiliki tolok ukur yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata orang. Sejauh ini, selain David, tidak ada pria yang benar-benar menarik perhatiannya. Bahkan Stan dan Clinton yang paling mempesona di antara yang lebih muda generasi di ibu kota tidak berbeda. Julia tidak tahu bahwa David adalah wajah perak dan Mason juga tidak memberitahunya. Dia sudah sangat terkejut dengan pencapaian David, jadi jika dia mengetahui tentang David, kekuatan sejati, tidak diketahui bagaimana perasaannya. Mason juga senang hari ini. Dia bersikeras agar David menemaninya selama beberapa minuman. David tidak punya pilihan selain menurut. Tubuh Mason sudah pulih sekarang, jadi minumlah sedikit anggur tidak akan berpengaruh sama sekali pada tubuhnya. Keduanya sedang makan makanan dan minum anggur. Julia tersenyum pada mereka sepanjang waktu sambil terus menyajikan makanan dan anggur untuk mereka. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah yang paling bahagia yang pernah dia alami. Sayangnya, David belum menjadi miliknya. Kalau tidak, hidupnya akan begitu sempurna. Setelah 3 putaran minuman, Mason bertanya kepada David, "David, apa kabar? Akan membentuk tim baru ini, apakah Anda punya rencana?" David meletakkan garpunya dan berkata, "Tuan Tua Stephanie, saya akan memegang pertemuan atas nama pemerintah Summerland dan saya akan mengirim undangan kepada semua keluarga dan sekte tersembunyi yang telah muncul kembali dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk menghadiri rapat. Pada saat yang sama, waktu, saya akan memperingatkan mereka untuk menahan murid dan anak-anak mereka dan meminta mereka untuk patuh hukum Summerland. Plus, mereka juga harus mengirim seseorang yang bergengsi untuk bergabung tim baru ini untuk menjaga tatanan masyarakat Summerland. Jika kita menangkap siapapun melanggar aturan, kami tidak akan berbelas kasih dengan mereka. Bagaimana menurutmu? Itu layak. Biarkan Julia mengeluarkan undangan atas nama Summerland pemerintah. Kalian berdua bisa pergi dan membicarakan ini nanti. Dia bisa melakukan ini dengan baik, dan jika Anda butuh sesuatu di masa depan, Anda bisa langsung mencari Julia. Julia adalah milikku sekretaris di Summerland, dan dia bisa menangani banyak hal sendiri, Mason menjawab. Oke, Tuan Tua Stephanie. Namun, saya membutuhkan identitas pemerintah untuk bertemu orang-orang ini dari keluarga dan sekte tersembunyi dan juga untuk memimpin membentuk tim baru. Oleh karena itu mungkin mengungkap identitas saya sebagai anggota parlemen Summerland. Tidak masalah, kamu bisa mengungkapkan identitasmu, tapi kamu juga bisa mengaku sebagai murid yang diam-diam saya kembangkan, yang menghasilkan status Anda. Saya percaya bahwa tidak ada akan mempertanyakannya. Baiklah, aku mengerti. Setelah meninggalkan tempat Mason,
David menelepon Celia dan memberitahu dia akan pergi kepadanya nanti sebelum dia pergi ke rumah Celia. Setelah David pergi, Julia sibuk membereskan meja. Mason berbicara saat ini, Julia, saya meminta David untuk menghubungi Anda untuk membuat lebih banyak kesempatan bagi kalian berdua untuk berinteraksi. Anda harus merebutnya, kakek buyut. Mengapa kamu membicarakan ini lagi? Tanya Julia, merasa malu. Julia, aku tahu kamu memiliki perasaan terhadap David. Saat itu, saya meremehkan David dengan komentar saya tentang dia. Dia pasti orang yang paling berbakat semua sejarah yang tercatat di dunia. Dia bahkan mungkin menerobos penghalang puncak God Rank dan mencapai alam berikutnya. Jadi, Anda harus merebut dia. Julia bingung setelah mendengar itu. Kemudian, dia bertanya, kakek buyut, David yang luar biasa. Dia hanya bisa melangkah lebih jauh, kata Mason sedih. Aku mengerti, kakek buyut. Saya akan memanfaatkan kesempatan itu. Namun, kata David, dia sudah punya pacar, kata Julia sedih. Terus, meskipun itu era monogami, yang hanya dimiliki oleh salah satu orang kuat di luar sana, banyak orang dari keluarga yang kuat memiliki anak tidak sah di luar, misalnya pewaris keluarga Queen yang dibunuh David. Setelah dia melakukannya, mereka segera menemukan anak haram untuk mengambil alih sebagai ahli waris mereka. Jangan semua terpelintir dalam hal ini, saran Mason. Saya tidak bermaksud demikian, tetapi saya khawatir David tidak akan memberi saya kesempatan ini. Dia tampaknya menolak gagasan mengkhianati pacarnya. Saya tahu dia sangat mencintai pacarnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 697. Tidak apa-apa, aku punya kesempatan untuk membantumu dengannya. Tapi tentu saja, dia harus menyukainya. Kamu duluan, aku mengerti, kakek buyut. Sesampainya di rumah Celia, hari sudah malam. Begitu dia memasuki rumah, dia menemukan Celia dan keluarganya menunggunya untuk memulai makan malam. David ada di sini. Ayo makan malam. Kami semua menunggumu, kata Mindy saat itu. Dia melihat David masuk. Baiklah, sejujurnya, David sama sekali tidak lapar karena dia telah minum bersama Mason siang hari tadi. Tapi dia tidak bisa menolak kebaikan mereka, jadi dia berjalan mendekat dan duduk. David, Islip Capital sudah sangat besar sekarang. Apakah Anda memiliki tujuan lain? Oh, dan jenis perusahaan apa yang akan Anda kembangkan Islip Capital ke dalam? Mindy bertanya sambil makan. David tercengang, dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Pendirian ibu kota Liga Timur sebenarnya untuk dia habiskan uang untuk mendapatkan poin mewah. Dia tidak pernah memikirkan aspek lain sama sekali. Nyonya Yang, Islip International akan berkembang di semua aspek, dan memang seharusnya begitu. Menjadi perusahaan yang komprehensif dengan inklusivitas yang kuat, jawab David setelahnya. Berpikir untuk sementara waktu. Oh, lalu apakah kamu punya rencana khusus? Saya hanya bertanggung jawab atas kebijakan umum, sehingga perencanaan khusus akan diselesaikan oleh bawahan saya. Bawahanmu, apakah maksud Anda Pearl, manajer umum ibu kota Liga Timur? Bisa dibilang begitu. David, kamu menyerahkan itu sebuah perusahaan besar untuk seorang wanita muda. Bisakah dia benar-benar mengaturnya? Tidak apa-apa, Nyonya Yang. Nona Pearl adalah orang pertama yang bekerja untukku. Selain itu, ia juga lulus dari universitas bergengsi dan memiliki beberapa tahun pengalaman kerja. Dia sangat cakap, dan dia adalah alasan Timur League Capital setelah mencapai banyak hal hari ini. Mindy tidak berbicara sekalipun dia mendengar David memuji Pearl seperti itu. Dia curiga pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan mereka berdua. Mustahil bagi David untuk memecat Pearl sekarang. Dia hanya bisa membiarkan Celia masuk perusahaan segera setelah lulus untuk tetap bekerja mengawasi David lebih dekat sehingga dia bisa menyingkirkan Pearl perlahan. Dipegang oleh David 100% ekuitas di Islip Capitals, jadi dia hanya perlu kata untuk memecat siapapun. Akan lebih baik jika Celia bisa melahirkan seorang anak. David juga sangat bingung sekarang. Mengapa Nyonya Yang tiba-tiba menanyakan hal ini? Aku tidak mengerti, tapi Mindy selalu menanyakan pertanyaan imajinatif seperti itu. Sakit biasakan saja. Keesokan harinya, David menghubungi Julia dan mendiskusikan pengiriman undangan ke semua sekte dan keluarga tersembunyi yang bergabung muncul kembali. Pertama, mereka akan memberitahu 66 menteri kabinet Provinsi Summerland dan meminta mereka laporkan keluarga dan sekte yang muncul kembali di provinsi masing-masing. Keduanya menghitung jumlahnya. Sekarang ada 47 sekte dan 32 keluarga yang muncul kembali. Setelah menambahkan jumlahnya, mereka menemukan bahwa ada total 79 pasukan Summerland yang telah muncul kembali. Pada dasarnya, cara mereka muncul kembali adalah bekerja sama dengan pasukan lokal negeri seberang. Tentu saja, sebenarnya ada beberapa kekuatan tercemar yang bekerja sama dengan lokal klan secara rahasia, tetapi mereka tidak pernah dilaporkan.
Contohnya adalah kerjasama rahasia antara keluarga Warner dan keluarga Dominic, dan kerjasama antara keluarga Golding dan Starsec. Namun, hidup tidak mudah bagi keluarga Warner saat ini. Keluarga Dominicus berkolusi dengan pasukan asing dalam upaya untuk membunuh semua orang di acara akbar tersebut, yang terpilih di Summerland sehingga Summerland akan jatuh ke dalam kekacauan sipil. Di dalam melakukan itu, mereka telah membuat marah semua kekuatan lainnya. Fakta bahwa keluarga Warner dan keluarga Dominic yang menjadi mitra telah terungkap di acara akbar tersebut di Summerland, jadi tentu saja, mereka juga terlibat dalam hal ini. Sekarang, tidak hanya keluarga tersembunyi dan sekte yang tidak mau mengampuni keluarga Warner, tetapi bahkan Summerland tidak akan mengakomodasi keluarga Warner lagi. Hanya saja keluarga Warner adalah keluarga bangsawan elit negeri seberang. Mereka memiliki latar belakang yang mendalam dan terlibat dalam banyak hal industri. Apalagi, ada lebih dari satu anggota parlemen Summerland berbicara untuk keluarga Warner. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 698. Namun, pada akhirnya, Abraham, anggota kedua Summerland Parlemen, dengan lugas mengumumkan bahwa keluarga Warner harus dihukum berat. Jika tidak, bagaimana Summerland mempertahankan pijakannya? Ini menekan anggota parlemen yang berbicara untuk keluarga Warner. Segera setelah Abraham mengatakan ini, semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum itu keluarga Warner akan tamat. Stan dikirim ke luar negeri oleh keluarga Warner pada malam dia kembali dari acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Mereka mungkin juga tahu bahwa kali ini akan sulit bagi keluarga Warner untuk bertahan hidup melalui ini. Keluarga Warner sebenarnya telah dianiaya kali ini. Kolusi keluarga Dominic dengan pasukan asing tidak ada hubungannya dengan mereka. Keluarga Warner hanya ingin mengandalkan keluarga yang kuat seperti keluarga Dominic sehingga mereka dapat mengandalkan kekuatan keluarga Dominic untuk melalui masa-masa sulit yang akan datang dengan aman. Meskipun keluarga Dominic adalah kekuatan yang tercemar, menurut informasi tersebut mereka dapatkan, Mason sudah tidak ada lagi. Selama mereka diam-diam memelihara hubungan kerjasama dengan keluarga Dominic, yang bisa menghentikan mereka setelah berita kematian Mason dikonfirmasi. Namun, siapa sangka keluarga Dominic cukup berani untuk berkolusi dengan pasukan asing. Jika mereka tahu lebih awal, keluarga Warner tidak akan pernah berani bekerja sama dengan keluarga Dominic. Bagaimanapun, akar dari keluarga Warner adalah di Summerland. Sayang sekali tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan mereka sebagai siapapun mempercayai mereka. David tidak peduli apakah keluarga Warner sudah tamat atau tidak. Dia bahkan tidak pergi ke pertemuan membahas keluarga Warner. Menurutnya, keluarga Warner tidak penting. Mereka tidak sebanding dengan masalahnya sebagai Gutranker puncak. Jika tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menghancurkan mereka dengan jentikan pergelangan tangannya. Yang perlu dilakukan David sekarang hanyalah untuk menginformasikan semua kekuatan yang muncul kembali ini untuk mengadakan pertemuan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan tim yang seluruhnya terdiri dari Dragon Ranker, atau bahkan puncak peringkat naga dan master yang setengah jalan menuju peringkat dewa. Tim ini akan digunakan untuk memburu pasukan seperti keluarga Dominic dan Star Aliansi yang mencoba membagi kekuatan Summerland. Pada saat yang sama, juga untuk menjaga stabilitas masyarakat Summerland sehingga tindakan ilegal akan tidak terjadi di dalam negeri. David dan Julia menganalisis semua kekuatan ini berdasarkan informasi yang direkam oleh Summerland. Kemudian, mereka mengecek dengan 66 menteri kabinet provinsi untuk menentukan perkiraan kekuatan ini, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang mereka. Penting juga untuk mengetahui kekuatan mana yang telah membantu Summerland sebelumnya karena pasukan seperti itu pasti akan mendapatkan perlakuan istimewa ketika mereka muncul kembali. Setelah mendapatkan informasi umum tentang semua angkatan, Julia mengirimkan undangan surat kepada 77 kelompok atas nama pemerintah Summerland untuk mengundang mereka ke ibu kota dalam 3 hari untuk pertemuan-pertemuan itu untuk membahas bagaimana caranya berurusan dengan kekuatan tersembunyi setelah muncul kembali serta membentuk tim baru. Semua pasukan yang menerima surat undangan segera menanggapi, menyatakan bahwa mereka akan berpartisipasi tepat waktu. Sekarang Summerland diam, damai, mereka tidak berani melintasi Summerland saat ini. Rumor tentang kematian Mason hanyalah rumor, dan tidak ada yang tahu apakah itu sah atau tidak. Jika mereka yang pertama mengambil langkah pertama dan dipukul jatuh, siapa yang mau? Mereka pergi menangis. Keluarga Nichols adalah contoh tipikal dari hal ini. Sekarang, mereka hanya bisa mengikuti keinginan Summerland. Mereka akan melakukan apapun yang Summerland inginkan dari mereka. Jika Mason benar-benar mati, tidak butuh waktu lama sebelum seseorang mengambil tindakan. Setelah semua, jika Summerland dalam kekacauan, siapa yang peduli jika janji dihormati atau tidak?
Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 699. Setelah melakukan hal-hal tersebut, David mulai menunggu pertemuan dalam waktu 3 hari. 3 hari kemudian, ratusan orang berkumpul di Opulence Manor, yang sangat besar halaman di ibu kota. Kemewahan Manor dibeli oleh David selama hampir $2 miliar. Kali ini, tempat pertemuan semua keluarga dan sekte tersembunyi diadakan di sini. Ratusan orang yang berkumpul di sini saat ini semuanya dari berbagai sekte dan keluarga tersembunyi, dan mereka semua dikirim untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Summerland. Banyak tokoh akrab yang dikenal David ada di antara mereka. Misalnya, Augustus dan Selena dari keluarga raja ada di sini. Keluarga Krum mengirim Master Koda, tapi dia datang sendiri dan tidak membawa murid. Halaman dipenuhi meja dan kursi. Begitu banyak makanan mahal dan buah-buahan memenuhi meja. David juga menempatkan nama setiap keluarga dan sekte tersembunyi di setiap meja sesuai dengan kekuatan mereka. Semakin jauh kursi depan, semakin kuat keluarga atau sekte. Hukum rimba begitu mendarah daging di hati mereka lebih baik untuk mengikuti ini. Jika mereka duduk sembarangan, perebutan kursi mungkin akan terjadi di tempat kejadian. Sedangkan David belum datang, sehingga rapat belum dimulai. Orang-orang dari berbagai keluarga dan sekte di tempat kejadian mulai memperkenalkan diri-diri satu sama lain dan mengobrol. Augustus dan Selena secara alami menjadi fokus semua orang. Keluarga raja adalah yang paling kuat dari semua keluarga dan sekte tersembunyi. Selain itu, wanita cantik seperti Selena ada di sini. Semua orang secara alami ingin lebih dekat dengan keluarga raja, dan itu yang terbaik jika mereka bisa mendapatkan hubungan melalui pernikahan. Nona Selena memang cantik alami. Saya pikir dia tidak kalah dengan Lorraine dari Krum sama sekali. Anda keduanya jelas merupakan duo tak tertandingi di Summerland. Itu benar, Miss Selena jelas merupakan wanita paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Tuan Augustus sangat beruntung, semua orang memuji. Sementara semua orang mengobrol dengan gembira, David dan Julia masuk diikuti oleh 4 Dragon Ranker puncak. Keempatnya adalah anggota tim naga di Summerland. Tim naga adalah senjata rahasia Summerland, dan terdiri dari semuanya peringkat naga puncak. David juga akan mengintegrasikan tim naga ke dalam tim baru dibentuk. Dia tidak bisa membentuk tim jika semua anggotanya berasal dari keluarga dan sekte tersembunyi. Lagi pula, mereka juga membutuhkan beberapa orang dari Summerland. Keragaman yang masuk akal dan untuk mengawasi. David berpakaian sangat formal, dan dia tidak sesantai biasanya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan orang-orang ini sebagai pejabat pemerintah. Ditambah dengan peningkatan fisik dan kekuatan mentalnya, dia terlihat bahkan lebih energi sementara temperamennya luar biasa. Beberapa wanita muda yang mengikuti orang tua mereka untuk melihat dunia memiliki kekaguman di mata mereka. Bahkan Selena, seorang wanita cantik yang diberkati oleh surga, tidak pengecualian. Dia tahu lebih banyak dari orang-orang ini. Beberapa hari yang lalu, David telah terbang bersama dia dalam pelukannya begitu lama sehingga dia sudah naksir padanya. David pergi ke kursi di depan dan duduk. Julia berdiri di sampingnya sementara 4 puncak Dragon Ranker berdiri di belakangnya. Hari ini, dia adalah yang utama, karakter. Beberapa orang di tempat kejadian pernah bertemu David sebelumnya. Mereka juga berpartisipasi dalam acara akbar orang-orang terpilih di Summerland beberapa hari yang lalu. Meski David menolak predikat nomor 1 di kalangan yang lebih muda generasi di Summerland, di banyak hati mereka, dia adalah satu-satunya yang layak jadi peringkat nomor 1. Acara akbar orang-orang terpilih diselenggarakan kembali setelah itu, tetapi tidak ada yang berpartisipasi sehingga berakhir dengan tergesa-gesa. Itu karena mereka tahu, bahkan jika mereka menang, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi, itu akan lebih baik untuk tidak berpartisipasi. Setelah orang-orang ini dari keluarga tersembunyi dan sekte kembali, mereka semua menggunakan pengaruh mereka untuk mencari David. Namun, hasilnya menyebabkan rahang semua orang jatuh. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 700. David adalah pemilik modal perusahaan yang diperkirakan bernilai lebih dari 10 triliun dolar. Mereka tidak dapat menemukan apapun selain fakta bahwa David adalah pendiri Eastleigh Capitals. Eastleigh Capitals adalah perusahaan baru yang baru saja didirikan. Dia tidak bisa mencapai perkembangan yang begitu cepat dalam waktu sesingkat itu tanpa ada latar belakang. Oleh karena itu, semua orang mulai menebak-nebak siapa David itu. Ketika mereka melihat David hari ini, tiba-tiba mereka sadar. Ternyata David adalah seseorang dari pemerintah Summerland. Pantas saja dia begitu kuat, dan tak heran dalam waktu kurang dari setahun,
dia bisa mengembangkan perusahaan yang baru didirikan menjadi modal besar dengan nilai aset hampir 10 triliun. Selain itu, mereka tidak dapat menemukan informasi lain tentang dia sama sekali. Setelah David duduk, semua orang menemukan tempat duduk mereka sendiri dan duduk. Segera, pemandangan menjadi tenang. Saat ini, David berkata, "Terima kasih telah datang ke pertemuan ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya David Liddell. Beberapa orang yang duduk di sini seharusnya mengenalku, tapi Anda mungkin tidak tahu identitas saya yang sebenarnya. Saya adalah anggota parlemen ke-11 dari Parlemen Summerland dan murid dari Tuan Mason Stephanie." Setelah David selesai berbicara, semua orang di bawah tampak terkejut. David punya status yang begitu tinggi di usia yang begitu muda. Bukan hanya dia anggota parlemen ke-11 dari Parlemen Summerland, tapi dia juga seorang murid Mason. Mereka tahu tentang Parlemen Summerland, dan mereka tahu bahwa itu adalah pengambil keputusan tertinggi di Summerland. Semua peristiwa besar di Summerland harus didiskusikan oleh Summerland Parlemen sebelum kesimpulan akan dibuat. Namun, semua anggota parlemen di Parlemen Summerland setengah jalan menuju Tuhan. Peringkat ke atas, bukan? Apakah David sudah setengah jalan menuju Gatreng? Mustahil. Berapa umurnya? Dia berusia awal 20-an dan dia setengah jalan menuju Gatreng, itu sepenuhnya tidak pernah terdengar. Ini harus diatur oleh tuannya, Mason. Sebagai stabilisasi kekuatan di Summerland, tidak ada yang akan mengatakan tidak kepada Mason yang mengatur muridnya masuk ke Parlemen Summerland. Ya, seharusnya begitu. Semua orang berpikir seperti ini kecuali Selena karena dia tahu kekuatan David yang sebenarnya. Hari ini, saya akan menyampaikan instruksi pemerintah Summerland untuk Anda semua. Jika Anda bisa duduk di sini hari ini, itu berarti Anda secara resmi diakui oleh Summerland. Selain itu, banyak sekte dan keluarga Anda telah membantu Summerland sebelumnya dan begitulah caranya. Summerland dapat mengatasi kesulitan sebelumnya dan mencapai kemakmuran saat ini dan dengan kedamaian. Atas nama semua Summerlanders di sini, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih. Setelah David mengatakan ini, dia berdiri dan membungkuk kepada lebih dari 100 orang yang sedang duduk. Kemudian, dia duduk dan melanjutkan, "Ada dua tujuan utama untuk memanggil kalian semua ke pertemuan hari ini. Pertama, sejak semua orang di sini ingin muncul kembali dan berintegrasi ke dalam kehidupan sosial sekuler kita, saya harap Anda dapat mematuhi peraturan dan regulasi Summerland. Saya yakin Anda semua harus memiliki pengetahuan tentang apa yang dapat dan tidak dapat Anda lakukan di Summerland. Kami di Summerland mempromosikan kesetaraan bagi semua orang. Tidak masalah jika Anda adalah harimau master peringkat naga, atau bahkan wali peringkat dewa. Pendapat kami, Anda tidak berbeda dari orang biasa. Kehidupan setiap orang adalah nilai yang sama. Saya tahu ini bertentangan dengan gagasan yang selalu Anda ikuti, yang mengatakan bahwa yang kuat harus dihormati. Tapi mau bagaimana lagi, ini aturan yang kita semua di Summerland buat bersama. Bahkan peringkat dewa wali tidak dapat membunuh orang biasa tanpa alasan. Jika tidak, mereka akan diburu oleh kita semua di Summerland. Saya harap Anda bisa mengerti. Lagi pula, orang biasa di Summerland merupakan mayoritas. Pikirkan tentang berbeda, bagaimana Anda akan menyukainya jika Anda adalah orang biasa dan lainnya. Seniman bela diri yang kuat dapat menghilangkan hidup Anda sesuka hati dan Anda masuk bahaya kematian kapan saja saat Anda berjalan di jalan. Saya percaya Anda tidak akan seperti itu juga. Apakah Anda punya pendapat tentang ini? Jika Anda melakukannya, Anda bisa menyebutkan mereka. Jika tidak, jika Anda pernah melanggar aturan di masa mendatang, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. David berhenti sejenak setelah berbicara untuk memberikan waktu kepada semua orang untuk berbicara. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.